pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kubus. Yaitu kita akan belajar tentang volume kubus, luas permukaan kubus, dan keliling kubus. Ibu guru juga memberikan soal evaluasi dan pembahasannya. Mari kita mulai belajar. Ibu guru memberikan contoh soal 1. Soalnya seperti ini. Sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi 15 cm. Maka volume kubus tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui panjang sisi sama dengan 15 cm. Lalu kita tuliskan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah volume kubus. Kemudian kita masukkan rumus volume kubus, yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sekarang kita tuliskan volume kubus sama dengan sisinya kan 15 cm. Nah, sekarang kita kali ya, 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Coba anak-anak hitung. Berapa hasilnya? Ya betul, hasilnya adalah 3.375 cm kubik. Nah, sekarang tugas anak-anak untuk mengerjakan soal 1. Soalnya adalah sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi 17 cm. Maka volume kubus tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Pasti kalian semua bisa mengerjakan soal 1. Sekarang kita akan lanjut pada contoh soal 2. Sebuah penampungan air berbentuk kubus memiliki volume 216 liter. Luas permukaan penampungan air tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Penyelesaian. Tulislah terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu volume sama dengan 216 liter sama dengan 216 desimeter kubik. Oh ya anak-anak, ukuran liter itu sama dengan desimeter kubik. Anak-anak jangan bingung ya. Antara liter dan desimeter kubik itu adalah sama ukurannya. Lalu kita tuliskan juga apa yang ditanya. Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, kita harus mengetahui panjang sisi kubus terlebih dahulu. Nah, bagaimana ya rumusnya? Kalau kita mencari panjang sisi kubus dengan diketahui volumenya. Nah, rumusnya adalah ini. Panjang sisi kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Kemudian kita masukkan volumenya adalah 216. Maka 216 ini kita akar pangkat 3. Anak-anak sudah belajar kan akar pangkat 3? Ayo sekarang kalian sebutkan. Berapa akar pangkat 3 dari 216? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi panjang sisi kubus adalah 6 desimeter. Tapi anak-anak belum selesai sampai di sini ya. Karena kan di dalam soal yang dicari dalam ukuran sentimeter. Maka selanjutnya kita harus konversi dulu. Desimeter ke sentimeter. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak masih ingat nggak tangga ukuran? Nah, di dalam tangga ukuran, desimeter ke sentimeter itu turunnya 1 kali.
Sehingga dari desimeter ke sentimeter harus dikalikan 10. Tadi kita sudah dapatkan panjang sisi kubus 6. Maka 6 ini kita kalikan 10 untuk kita konversi ke sentimeter. Oh ya anak-anak, konversi itu artinya mengubah dalam bentuk lain tetapi hasilnya sama ya. Jadi kita mengubah dari desimeter ke sentimeter tapi hasilnya sama. 6 desimeter itu sama dengan 60 sentimeter. Jadi sama ya antara ukuran desimeter dan sentimeter. Jadi kalau desimeter itu 6 desimeter, sentimeternya adalah 60 sentimeter. Cara mengkonversinya ingat ya tangga ukurannya. Nah, lalu selanjutnya tahapannya setelah ini apa? Nah, selanjutnya kita masukkan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, sekarang kita sudah punya sisi yang baru, yaitu 60 cm. Kemudian kita masukkan di dalam rumusnya. 6 dikali 60 cm dikali 60 cm. Hasilnya adalah 21.600 cm persegi. Pasti kalian bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba di soal 2. Nah, anak-anak kerjakan soal ini ya. Soal 2. Sebuah penampungan air berbentuk kubus memiliki volume 2179 liter. Luas permukaan penampungan air tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah, sekarang anak-anak kerjakan nih, penyelesaiannya sama seperti contoh soal tadi ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah menuliskannya, langkah-langkahnya. Kalian hanya tinggal mengikuti langkah-langkah ini. Sekarang Ibu Guru masuk pada contoh soal 3. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas permukaan kubus 96 cm persegi. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui luas permukaan kubus 96 cm persegi. Kemudian yang ditanya adalah panjang rusuk kubus. Nah, selanjutnya kita harus menuliskan rumus mencari panjang rusuk kubus ketika diketahui luas permukaan kubus. Rumusnya adalah ini. Rusuk sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Nah, rusuk sama dengan akar pangkat 2, luasnya tadi kan 96. Jadi 96 ini kita bagi 6. Nah, pertama anak-anak hitunglah dulu 96 dibagi 6. Berapakah hasilnya 96 dibagi 6? Ya, hasilnya adalah 16. Kemudian 16 ini kita akar pangkat 2. Anak-anak juga sudah belajar kan akar pangkat 2? Berapakah akar pangkat 2 dari 16? Hasilnya adalah 4. Jadi panjang rusuk kubus adalah 4 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah kan mengerjakannya? Nah, sekarang kalian mengerjakan soal 3 ya. Nah, soal 3 seperti ini. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas permukaan kubus adalah 486 cm persegi. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Kalian ikuti dengan baik ya langkah-langkah ini. Pasti kalian semua bisa mengerjakan soal ini. Selanjutnya Ibu Guru memberikan contoh soal 4. Contoh soalnya seperti ini. Luas permukaan kubus yang kelilingnya 60 cm adalah titik-titik cm persegi. Nah, yang diketahui adalah keliling kubus, yaitu 60 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Penyelesaian,
Langkah pertama kita mencari sisinya terlebih dahulu ya. Nah, kalau diketahui keliling dan dicari adalah sisi, maka rumusnya adalah ini. Sisi sama dengan keliling dibagi 12. Sisi sama dengan 60 cm dibagi 12. Ingat ya, tadi kan kelilingnya 60 cm. Jadi, untuk mencari sisi 60 ini kita bagi 12. Coba anak-anak hitung, 60 dibagi 12 berapa? Ya betul, hasilnya adalah 5 cm. Jadi kita sudah dapat nih, sisinya sama dengan 5 cm. Kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, ini langkah kedua, kita mencari luas permukaan kubus. Kita tuliskan dulu ya rumusnya. Luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita tuliskan sisinya. Menjadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 6 dikali 25 cm persegi sama dengan 150 cm persegi. Jadi anak-anak untuk lebih memudahkan kalian kali dulu yang sama ya. Jadi, nah sebelumnya kan seperti ini ya, 6 dikali 5 dikali 5. Nah kalian kali dulu 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. Nah selanjutnya 25 dikali 6. Nah seperti ini ya. Nah, 6 dikali 25 sama dengan 150 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan soal 4. Soal 4. Luas permukaan kubus yang kelilingnya 84 cm adalah titik-titik cm persegi. Nah, cara penyelesaiannya sama ya, seperti contoh soal tadi. Ibu guru ulang lagi di sini untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan soal 4 ini. Sekarang ibu guru masuk pada contoh soal 5. Perhatikan gambar. Hitunglah keliling bangun tersebut. Nah, ini adalah gambar sebuah kubus dengan sisinya 14 cm. Lalu kita tuliskan dulu, diketahui panjang sisi 14 cm. Lalu yang ditanya keliling kubus. Penyelesaian, kita masukkan rumus keliling yaitu 12 dikali S atau 12 kali sisi. Kita masukkan sisinya ke dalam rumus, jadi 12 dikali 14 cm. Kita hitung ya, 12 dikali 14. Hasilnya adalah 168 cm. Jadi, keliling kubus tersebut adalah 168 cm. Nah, sekarang giliran anak-anak nih untuk mengerjakan soal 5. Perhatikan gambar. Hitunglah keliling bangun tersebut. Nah, ini bangun sebuah kubus dengan sisi 16 cm. Nah, anak-anak tinggal kerjakan ini ya. Caranya sudah ibu guru berikan ini langkah-langkahnya. Kalian tuliskan dengan lengkap di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Nanti kalau sudah selesai, dikirim ke Google Classroom ya. Salam sehat.